Warisan budaya dan keindahan arsitektur yang tak lekang oleh waktu. Ikon Kota Seoul. Aroma dan kelezatan kuliner negeri ginseng yang menggugah selera. Alunan air membawa kesejukan pengunjung untuk bersantai. Bersama Azalea Anindita, inilah Annyeonghaseyo, Seoul, Korea Selatan. Saat ini saya sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta dan akan terbang ke Seoul, Korea Selatan. Ikuti terus perjalanan saya di Korea Selatan. Penerbangan menuju Korea Selatan ditempuh selama 7 jam dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hari pertama, sesampainya di Seoul, travelers bisa melakukan city tour terlebih dahulu. Pemandangan saya pun tertuju pada ikon Seoul, yaitu Namsan Tower atau Enseoul Tower. Menara ini menjadi titik tertinggi di Seoul dan menawarkan pemandangan kota 360 derajat. Jadi tak heran kan jika lokasi ini menjadi incaran wisatawan. Di sini turis maupun warga lokal dapat beraktivitas dengan sekedar berjalan kaki, mendaki, dan menikmati pemandangan dari atas bukit Namsan. Jika travelers pecinta K-drama, nah Namsan Tower ini jadi lokasi syuting Boys Before Flower. Usai dari Enseoul Tower, travelers dapat memasukkan Namsan Golhanok Village sebagai destinasi selanjutnya. Hanok merupakan rumah tradisional Korea Selatan. Desa ini merupakan kumpulan 5 hanok dari dinasti Joseon dengan interior yang mencerminkan sejarah pemilik dari berbagai lapisan masyarakat. Desa Namsan Hanok menawarkan beragam program budaya yang memadukan unsur tradisional dan kontemporer dengan sempurna. Di sini pengunjung dapat menyelami warisan budayanya dan menemukan nilai-nilai tersembunyi. Dan dari sini kita bisa langsung menikmati Enseoul Tower. Selain kaya akan cerita sejarah, Korea Selatan juga terkenal dengan arsitektur bangunan yang unik dan menarik. Contohnya seperti ini travelers. Dongdaemun Design Plaza. Lokasi ini cocok banget bagi travelers yang suka seni dan arsitektur. Hari kedua di Korea Selatan, saya mengunjungi kawasan yang tak asing bagi penggemar K-pop.
Inilah kawasan Seongsu di Seoul, yang dahulunya kawasan pabrik sepatu pada tahun 1970-an dan 1980-an. Namun saat ini, bekas pabrik dan gudang tua direnovasi dan diubah menjadi kafe, toko flagship, dan ruang unik lainnya yang menjadi pusat perhatian bagi generasi milenial dan juga Gen Z. Saat ini saya sedang berada di Seongsu dan akan menuju ke pop-up store Chapageti. Tak lama saya melihat antrian yang cukup panjang di salah satu pop-up store. Wah, ternyata pengunjung ini rela antri untuk menikmati mie instan Korea Selatan dengan berbagai jenis yang populer di Chapageti Pop-up Store. Di sini travelers juga bisa memilih topping sesuai selera, mulai dari acar, telur, dan tteokbokki. Oke, sekarang Chapageti saya sudah ready, sudah siap, dan saya akan mencoba. Rasa mie-nya itu sangat gurih. Walaupun terlihat warnanya gelap seperti memakai kecap, tapi mie-nya itu tidak manis sama sekali. Sedangkan tekstur mie-nya sangat kenyal. Seperti yang mungkin diketahui sebagian travelers, jika mie instan asal Korea Selatan terkenal dengan jajangmyeon atau mie kacang hitam. Jadi pada awalnya, jajangmyeon adalah hidangan yang mahal karena menggunakan kacang hitam. Hal tersebut yang membuat terciptanya jajangmyeon versi instan oleh Nongshim. Selain menikmati mie instan khas Nongshim, di sini travelers juga akan diajak untuk bermain game dan bersuah foto ala dekorasi Nongshim. Usai merasakan mie instan khas Korea Selatan yang menggugah selera makan, aku memutuskan ke sebuah tempat yang rindang nan sejuk. Hutan Seoul menjadi lokasi yang tepat untuk menutup hari menyaksikan matahari terbenam dengan indahnya. Hari ketiga di Korea Selatan, aku berkesempatan mengulik langsung rahasia ayam gorengnya nih travelers. Saya diizinkan masuk ke dapur pembuatan ayam goreng di Kyochon F&B Itaewon untuk melihat persiapannya. Ternyata tiap pembuatannya memiliki teknik masing-masing. Mulai dari membuat adonan yang sempurna, menggoreng, meniriskan, hingga mengoleskan bumbu. Usai mengetahui cara memasak dan penyajiannya, saya pun langsung tak sabar untuk mencicipinya. Kalau tadi kita sudah memasak dan menggoreng ayam goreng, saat ini di depan saya sudah ada hidangan ayam goreng yang sangat terkenal di Korea. Langsung saja kita coba. Pertama-tama, gunakan sarung tangan dulu. Makan ayam goreng akan terasa lebih nikmat jika memakannya langsung dengan tangan. Namun jika Anda tidak suka, bisa juga menggunakan pencapit yang sudah disediakan. Ayamnya tuh super renyah travelers. Tapi kalau untuk rasa,
bumbunya sedikit manis. Usai menikmati hidangan ayam goreng, tak lengkap rasanya jika tidak menyantap dessert atau hidangan pencuci mulut. Di ruang budaya makanan Korea di Seoul, saya diajari oleh para ahli kuliner cara menyiapkan makanan penutup tradisional Korea, yaitu seperti godgam danji. Hidangan penutup ini berisi kesemek kering. Resep sederhana namun menyehatkan yang diisi dengan jujube, kenari, biji labu, sirup yuja, dan madu, lalu dibungkus dengan kesemek yang lembut. Kreasi ini penuh dengan rasa dan manfaat. Selain itu juga ada lagi nih makanan ringan lainnya, yaitu gangjeon. Makanan ini serupa dengan permen batangan yang terbuat dari kacang cincang tanpa garam. Gangjeon disatukan dengan mulyot atau sirup beras Korea hingga lengket. Namun tenang saja travelers, cemilan ini rasanya tidak terlalu manis kok. Mengakhiri perjalanan hari ketiga, saya mengunjungi Han River. Tak lengkap rasanya jika ke Seoul tanpa ke Han River. Han River ini menjadi destinasi favorit bagi warga lokal maupun turis di musim semi dan musim panas. Sungai ikonik di Korea ini melintasi Seoul dari utara ke selatan. Berbagai taman dan fasilitas budaya terletak di sepanjang sungai. Menariknya, travelers dapat menikmati pertunjukan air mancur pelangi di jembatan Banpo yang lebarnya sekitar 700 meter. Air mancur ini akan mengikuti alunan musik latar secara harmonis. Tampilan yang indah, terang cahaya bulan dan pemandangan warna-warni, semua tersinkronisasi cantik untuk menutup malam hari di Korea Selatan. Keesokan harinya saya mengunjungi pasar tradisional di jantung kota Suwon, yaitu Pasar Jidong. Pasar yang jaraknya dekat dengan benteng Suwon Hwangso ini dibangun pada 1200 Masehi loh travelers. Di sini travelers dapat menemukan ragam toko yang menjual hidangan tradisional seperti hotdog dan dak galbi. Saya pun coba mencicipi hotdog, pancake khas Korea Selatan yang ukurannya lebih tebal dibandingkan pancake ala barat. Dan saya akan mencoba bagaimana hotdog. Isian hotdog bisa asin ataupun manis, tergantung selera travelers. Namun biasanya yang paling diminati dengan isian gula merah dan kayu manis bubuk yang dapat ditambahkan madu ataupun sirup maple. Makanan ringan ini enak sekali jika dimakan selagi hangat karena teksturnya lembut dan sedikit kenyal. Selain itu ada juga nih dak galbi yang biasa menjadi hidangan utama. Dak galbi merupakan campuran dari ayam, kol, ubi jalar, daun perila, dan tteokbokki, atau bisa dibilang kue beras Korea. Untuk pelengkap, biasanya ada saus gochujang pedas yang disajikan di atas wajan besi di tengah meja. Gochujang merupakan pasta cabai Korea yang telah difermentasikan. Selanjutnya, saya mengunjungi benteng Suwon Hwangso.
Lokasi ini dianggap sebagai tempat terbaik untuk makam menurut teori geomansi. Nah, di dalam benteng terdapat istana sementara yang bernama Hwasong Palace. Di sini, travelers dapat menjelajahi berbagai bangunan istana, taman, serta ruang-ruang yang digunakan oleh keluarga kerajaan. Tempat ini merupakan situs warisan dunia yang berasal dari dinasti Joseon. Tempat ini merupakan benteng yang terus dilestarikan oleh Korea Selatan sebagai upaya untuk melestarikan warisan Korea untuk generasi mendatang. Istana Haenggung Hwasong berdiri megah di pusat benteng yang mengarah ke timur dari lereng gunung Paldalsad. Istana ini terdiri dari 22 bangunan terpisah, namun banyak di antaranya hancur pada masa pemerintahan kolonial Jepang. Di luar pintu istana, travelers dapat menemukan pohon Zelkova yang dipercaya berusia lebih dari 600 tahun. Sudah sampai di Korea Selatan. Tak lengkap rasanya jika saya tak mencoba mengenakan baju tradisional hanbok. Nah, salah satu lokasi penyewaan yang memiliki kualitas premium yakni Hanbokdae di seberang jalan Gyeongbokgung Palace. Harga sewa hanbok di sini sekitar 55.000 Korea won untuk 3 jam. Harga tersebut sudah termasuk tata rambut hingga penggunaan aksesoris lainnya. Tiap warna hanbok ternyata memiliki 5 elemen yin-yang seperti biru yaitu elemen kayu, merah elemen api, putih merupakan air, dan kuning yaitu elemen tanah. Kali ini saya mengenakan warna atasan pink dan rok berwarna biru. Warna hanbok biru ini kerap dipakai ketika musim semi karena melambangkan kelahiran dan harapan. Setelah selesai, travelers bisa deh berkeliling ala-ala putri kerajaan, menikmati indahnya istana dengan berpakaian hanbok. Untuk sesuatu yang horor, penggemar drama Korea Kingdom dapat mengunjungi aula yang terletak dalam istana Changgyeonggun. Istana tersebut juga dikenal sebagai salah satu dari sedikit istana dinasti Joseon yang masih berdiri hingga saat ini. Travelers ingin melihat alat peraga yang digunakan dalam film drama Korea? Nah, coba datang ke Yeoncheon Close School Activity Drama Art Exhibition Hall. Travelers dapat melihat rumah bangsawan dan tempat tinggal rakyat jelata di era Joseon hingga ruang kelas dari tahun 1970 sampai 1980. Selanjutnya, saya mengunjungi salah satu restoran yang memiliki daya tarik tersendiri di Sungai Hanta. Nelayan muda di sini merupakan seorang YouTuber loh, travelers. Hasil laut tangkapan mereka ini menjadi bahan utama di restoran Hantagang Fisherman. Hidangan yang terkenal yaitu mie dengan bahan baku ikan. Mie-nya dicampur dengan saus gochujang, sehingga cita rasa asam namun tetap segar karena terdapat campuran jamur enoki. Berada di area depan gerbang Daehamun di Istana Doksugung, travelers bisa nih melihat upacara pergantian penjaga di sekitar pukul 11 dan dilanjutkan dengan parade sunra oleh sekitar 30 prajurit. Acara ini merupakan atraksi yang menceritakan sejarah Seoul kepada pengunjung internasional maupun warga lokal Korea. After that,
Chintade will be performed. Tradisi ini mulai dilakukan sejak tahun 1996. Adakah travelers yang menjadi pecinta drakor Queen of Tears? Kali ini saya akan ajak travelers untuk berburu lokasi syutingnya. Pertama, Cheonggyecheon Stream, sebuah sungai kecil yang melewati beberapa objek wisata seperti Deoksugung Palace, Seoul Plaza, serta The Sejong Center. Dahulunya, Cheonggyecheon Stream merupakan sungai yang tak terurus. Namun pada tahun 2005, sungai tersebut direnovasi dan menjadi tempat wisata yang wajib dikunjungi jika kalian berkunjung ke Seoul. Nah, kalau ini wajib dikunjungi oleh para penggemar Queen of Tears. Villa bergaya Eropa ini merupakan lokasi syuting untuk adegan pernikahan Hong Hae-in dan juga Park Hyun-woo. Tak hanya itu saja, lokasi ini juga merupakan tempat pernikahan nyata superstar Crash Landing on You, Son Ye-jin dan juga Hyun Bin. Travelers ingin berbelanja di Queen's Department Store milik Hong Hae-in di Queen of Tears. Coba deh ke Hyundai Seoul Mall yang merupakan mall sebenarnya tempat Queen's Mall difilmkan. Itulah tempat-tempat dan kegiatan yang dapat kami informasikan kepada travelers dalam 1 minggu di Korea Selatan. Happy holiday travelers! Metro TV